Shalom. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Saudara, pertanyaan apa kabar adalah sebuah pertanyaan yang terbuka, open question. Kalau kita tanya, kamu rumahnya di pig atau di fluid? Jawabannya cuma pilihan dua ya, pig atau fluid. Tapi kalau ditanya, ni hao ma, apa kabar? Jawabannya bisa banyak, panjang. Open question mempunyai makna bahwa sebuah pertanyaan yang butuh jawaban yang panjang lebar dan sesuatu yang membuat seseorang bercerita. Dan begitu juga open Bible. Ketika Alkitab kita buka dan kita baca, kita sebenarnya bukan sekedar hanya membaca lalu menghafalkan lalu merenungkan, tapi kita diundang untuk mengamalkan. Bukan saja merenungkan, saya suka gunakan istilah bermain kata, bukan saja merenung tapi berenang di dalamnya. Berenang berarti menemukan kekayaan isinya. Berenang berarti menemukan ada satu dinamika yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu diamond, berlian itu makin banyak irisannya, makin kilaunya tambah banyak. Dan itulah kitab suci, itulah firman Tuhan. Seorang teolog pernah ditanyakan, apa sebenarnya intisari firman Tuhan? Apa sebenarnya intisari teologi Kristen? Dia nggak jawab macam-macam, dia nggak keluarin bukunya yang tebal-tebal, dia nggak kasih tahu nama-nama buku dan nama teolog-teolog yang ada. Tapi tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia nyanyi satu lagu. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yang tadi kita nyanyikan. Yes, Jesus loves me. Terus apa? The Bible tells me so. Jadi dia mau kasih tahu bahwa rangkuman kitab suci adalah Yesus mengasihi saya. Inilah semangat membaca kitab suci. Semangat cinta kasih. Semangat bukan menghakimi dan menilai atau menginterpretasi saja, tapi semangat itu berinteraksi. Banyak orang interpretasi firman Tuhan, tapi tidak berinteraksi dengannya. Banyak orang yang interpretasi firman Tuhan, tapi dia tidak membangun sebuah interaksi di mana firman itu bicara kepada saya dan saya bicara kepada dia dan ada hubungan koneksi yang makin dalam. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kalau kami masih disapa oleh Tuhan. Dan firman Tuhan adalah bukti Engkau masih mau bicara kepada kami padahal kami seringkali tidak menggubris hubungan kami dengan Tuhan. Kami seringkali lupa untuk menyapa Tuhan, tapi Tuhan tidak henti-hentinya menyapa kami lewat firman-Nya. Dan hari ini Tuhan kami mau kembali lagi masuk merenangi firman Tuhan itu, dibasahi oleh air hidup itu, dan makin ditenggelamkan di dalamnya, makin kami menemukan keindahannya. Di dasar samudra cinta kasih Tuhan itu, firman-Mu itu berkata-kata dan membuat kami makin melihat keindahannya. Tuhan, hari ini biar kiranya firman Tuhan kembali menggarami hati kami yang hampir membusuk. Biar firman Tuhan juga boleh kembali lagi menghibur kami yang sedang berduka. Dan firman Tuhan juga menegur kami yang sedang tersesat. Tuntun kami Tuhan, Kau paling tahu kebutuhan kami. Berbicaralah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk Kau katakan kepada setiap kami. Kami datang berserah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau berbicara tentang satu topik sesuai dengan hari ini adalah hari apa? Parents Day. Saya selalu bertanya-tanya, ada banyak versi Parents Day. Ada sebagian hari ini gereja-gereja atau orang Kristen yang merayakan Mother's Day, hari ibu. Tapi ada yang nanti bulan depan kalau nggak salah ada Father's Day. Tapi ada beberapa gereja atau beberapa kelompok orang Kristen yang bikin Parents Day. Ya, dan hari ini GKY membuat Parents Day, hari orang tua. Apa sih artinya kalau Parents Day? Biasa saya kalau ulang tahun tuh keluarga suka bilang, this is your day gitu ya. Ini hari kamu gitu ya. Terus saya tanya, kenapa dibilang ulang tahun adalah hari saya? Yes, you can do all things what you want gitu ya. Lakukan segala hal yang kamu mau lakukan gitu ya. Kenapa sih dibilang hari saya? Itu adalah hari benar-benar kamu yang menjadi fokus, kamu yang utama, kamu yang paling diperingati dan dirayakan oleh banyak orang. Saudara-saudara, coba lihat gambar yang ditayangkan ini. Ya. Gambar ada rumah kecil yang di atasnya itu ada mercusuar dan dia di atas batu karang
diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu besar. Dan saya mau gambarkan inilah rumah tangga kita. Tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Tidak ada keluarga yang tanpa pergumulan, tidak ada rumah tangga yang tanpa kesulitan. Semua ada, makanya bahasa Indonesia nggak berlebihan sebut rumah tangga. Orang berumah tangga itu kayak naik tangga. Bukan jalan lurus, mulus, tidak ada kelak-kelok, tapi naik tangga di mana kita harus naik, apalagi bersama-sama naiknya dan nggak gampang. Kita akan lihat satu tayangan video yang akan mengantarkan kepada setiap kita. Ini sebenarnya iklan, tetapi di dalamnya mengajarkan kita sesuatu. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. Waktu kita ada dalam satu keluarga, kita seringkali melupakan satu hal. The times we shared. Ada hubungan papa dan anak laki-laki ini yang tidak akur. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile. It's easy to forget. Papa, ini sebenarnya apa? Say, lihat mo ang tulay. Lihat yung sakit. But it's even harder not to love. Pak, Ma. Apa? Apa? 食飯。仔，食飯。 Belum ya, imlekannya belum ya. Kongsi Pak Jai. Nah, sebuah cerita sederhana, cerita yang menurut saya tidak mengada-ngada tapi realistis sekali. Dan inilah sebenarnya yang mau menegaskan kepada kita bahwa memang kalau ditanya kepada kita apakah keluarga kita ideal atau keluarga yang ideal semacam apa, kita akan harusnya menjawab tidak ada keluarga yang ideal. Mungkin menurut kita ini ideal tapi sebenarnya tidak ada yang sempurna. Kita harus realistis bahwa memang nobody's perfect, nggak ada orang yang sempurna, so no family is perfect. Tidak ada juga keluarga yang sempurna. Because no husband perfect, no wife perfect. No children perfect. Nggak ada satupun anggota keluarga yang sempurna. Karena itu keluarga dibangun atas puing-puing ketidaksempurnaan. Kita lihat kisah tadi, seorang bapak yang konflik dengan anaknya dan anaknya yang benci dengan bapaknya. Tapi peristiwa kecelakaan itu menjadi alat yang mengubahkan. Ada rekonsiliasi terjadi, ada perubahan terjadi, ada kelahiran baru terjadi. Dan keluarga kita harusnya mengalami itu. Sama juga seperti gambaran yang ada di dalam tayangan ini, ya.
Gambaran yang mau memberitahukan kepada kita tentang betapa seringkali justru kita bagaikan diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin godaan. Hari ini masalah pergumulan keluarga itu apa? Macam-macam. Ada yang masalah keuangan dan paling banyak memang masalah keuangan. Ada konflik, ada perselingkuhan, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada pembulian di rumah sendiri. Ada suami-suami yang kesepian, istri-istri yang kesepian, anak-anak yang kesepian di rumahnya sendiri karena tangannya selalu menggenggam gadget tetapi tangan dia nggak pernah digenggam oleh orang tuanya. Dan ini yang seringkali terjadi. Kita butuh wise conduct of Christian household. Kita butuh perilaku bijaksana rumah tangga Kristen. Mari kita lihat Alkitab kita baca Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Kita perhatikan. Mari kita baca bersama-sama sesuai dengan apa yang ada di tayangan ini. Kita bacanya bergantian berdasarkan tanda baca. Jadi ada tanda titik, koma, bacanya gantian saya dulu lalu kemudian saudara-saudara ya. Mari kita baca secara narasi ini 1 sampai 4. Saya bagian pertama lalu saudara bagian kedua, setiap ada tanda baca gantian bacanya. Hai anak-anak, karena haruslah demikian. Ini adalah suatu perintah yang penting. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak-bapak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 ini merupakan satu bacaan yang memang singkat, tetapi Paulus punya maksud kenapa kepada jemaat di Efesus dia menuliskan ini. Yang sebenarnya kalau kita mau kaitkan dengan Efesus pasal 5, itu ada dalam ayat 21 sampai 25, itu juga dikatakan tentang tunduklah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus, hai istri tunduklah kepada suamimu, hai karena suami kepala istri sama seperti Kristus kepala jemaat, lalu hai suami kasihilah istrimu. Dan ini semua dikatakan berkaitan dengan peran-peran yang ada di dalam keluarga. Ketika peran itu menjadi perang, maka akhirnya banyak perpecahan di sana. Saudara, saya juga dari keluarga disfungsi, keluarga yang tidak berperan dengan baik. Keluarga di mana kami pernah mengalami yang namanya perpisahan orang tua. Keluarga di mana kami pernah mengalami yang namanya ada kuasa gelap yang merusak. Ada seorang ibu, yaitu mami saya yang mulai main-main dengan kuasa gelap dan akhirnya begitu banyak kekacauan terjadi. Tetapi disinilah sebenarnya saya melihat bahwa kalau mau kilas balik, karena sekarang papi dan mami saya sudah tidak ada, sudah berpulang ke rumah Bapa di surga, saya jadi melihat bahwa memang kalau masuk ke dalam rumah tangga kita sebenarnya ada masuk di dalam sebuah, mungkin Bapak Ibu tahu lorong sesat ya, labirin. Yang kita harus ada kelak-kelok, kadang-kadang ada jalan buntu, kita harus balik lagi untuk sampai ke tujuan. Dan itulah sebenarnya berkeluarga. Masuk ke lorong sesat, labirin di mana kita mungkin akan bingung untuk mencari jalan keluar. Kita menemukan jalan buntu, harus balik lagi, mulai dari nol lagi. Ketika mengalami kesulitan, kita udah atur dan kita pikir ini jalan kita yang benar, ternyata ujungnya juga buntu. Dan ini semua menandakan bahwa memang tidak ada keluarga yang sempurna. Saudara, saya selalu suka menunjukkan ini, tadi dalam kebaktian 1 dan 2, saya juga memberitahukan ada satu gelang yang diberikan anak saya. Ini gelang sederhana, mungkin dijual juga murah sekali. Tetapi gelang yang selalu mempunyai kesan yang sangat dalam buat saya, karena ada satu pesan yang penting dari gelang ini. Ini terbuat dari, kalau Bapak Ibu tahu, ini saya diberikan anak saya dalam sebuah pameran di sekolahnya, itu pameran ekologi atau bagaimana mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak berguna. Dan salah satunya kelompok dia membuat ini. Dan prinsipnya saya suka filosofinya, kan saya tanya ini apa maknanya. Dia mengatakan bahwa di tangan yang tepat barang yang sudah rusak dan tidak berguna akan menjadi berguna kembali. Di tangan yang tepat, yang tidak berguna akan berguna kembali. Di tangan yang tepat, yang tidak sempurna bisa disempurnakan kembali. Tapi kalau di tangan yang tidak tepat, tentu saja dia hanya jadi sampah. Tahukah ini dibuat dari apa? Kaos bekas. Kaos bekas yang dipotong-potong kira-kira 1-2 cm, dipilin, lalu dibentuk, dikepang semacam ini, dan jadilah gelang.
Saya sering pakai ini sebenarnya bukan karena gelangnya, tetapi karena ada message di balik gelang ini. Yang mau mengingatkan setiap kali saya lihat gelang ini, I am not perfect. Dan jangan lalu kemudian merasa perfect selesai khotbah, wah khotbahmu bagus, wah dipuja-puji, wah I'm perfect. Mulai kepala lebih besar dari helm kita, begitu ya. Baju merasa kesempitan karena kita kayak melayang-layang, kami jak bumi juga nggak sampai surga, begitu. Nah seringkali yang terjadi adalah begitu kan, selalu musuh dalam keluarga adalah ketika satu orang merasa dirinya hebat dan lebih dari yang lain, atau merasa saya sudah mencapai puncak kedewasaan saya padahal dia masih kerdil luar biasa. Nah Efesus pasal 6 ayat 1-4, kalau kita mau baca lebih dalam dan menggalinya eksposisi ini, maka ayat ini dibingkai atau diawali dan diakhiri dengan pesan yang penting untuk supaya wise conduct atau perilaku bijaksana itu bisa terlaksana di tengah-tengah keluarga. Kalau kita lihat Efesus pasal 5, kalau kita buka Alkitab kita, yang tadi saya bacakan ayat 21 tentang suami untuk mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, lalu mereka harus saling tunduk kepada Kristus sama seperti takut akan Kristus, maka lalu diikuti dengan hai anak-anak. Tapi semua kalau kita lihat Efesus pasal 5 itu diawali sebagai sebuah pesan, inilah hidup anak-anak terang. Dan ini baru terjadi. Perilaku bijaksana yang ada 4 itu ya yang saya garis bawahi, itu perilaku bijaksana yang Tuhan mau, wise conduct-nya, yaitu apa? Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan bangkitkan amarah dalam hati, didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya coba singkirkan peran-perannya, karena ada orang yang mengatakan, oh anak-anak taat dan hormat, atau suami itu harus orang-orang anak-anak tunduk atau istri tunduk kepada suami. Suami harus kasihi. Bukan masalah peran-peran siapa yang melakukannya, tetapi apa yang dilakukan itulah yang sebenarnya mau dikomunikasikan lewat pesan-pesan ini. Ada 4, yang pertama-tama adalah taatilah orang tuamu. Ada satu sikap taat. Ya, ada satu sikap taat. Kita bikin pakai peragaan ya. Taat itu ayo jewer telinga masing-masing. Taatilah. Taat, kita sebut taat sambil jewer telinga. Kenapa? Karena kata taat dalam bahasa Yunani ini sama dengan dengarkanlah dan lakukanlah. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan ini ada unsur listening, mendengarkan. Jadi ada yang mengatakan, wah berarti kalau orang tua saya suruh saya lakukan yang jahat, suruh bohongin. Misalnya ada penagih utang, kita harus bilang papa kita nggak ada di rumah, kita harus taat dong pak. Hei jangan lupa ada kata yang penting. Yaitu di dalam Tuhan dan juga taatilah itu bicara dengarkanlah. Tapi apakah kita harus setuju dengan apa yang orang tua kita lakukan kalau itu sebuah kejahatan? Jelas kita tidak setuju. Tapi taat berarti dengarkanlah nih, dengar kenapa ya papa saya suruh saya berbohong. Kenapa ya mama saya seperti ini marah-marah. Dan ini bicara soal listening. What's different between hearing and listening? Misalnya sekarang ya saya akan hitung sekitar 5 detik, diam semuanya. Kita akan latihan hear or listen ya. Oke. 5 detik saya hitung sampai 5 ya. Semua diam lalu dengar ada suara apa di ruangan ini. Mulai sekarang. Oke. Apa yang sudah dengar? Suara apa? AC langsung ya. AC-nya ya, si blowernya ya. Apa lagi? Apa? Suara anak kecil ya, ada anak kecil tuh ya, ada suara. Apa lagi? Apa? Hah? Nafas ya, nafas. Berbunyi nafasnya ya Pak ya. Oke, apa lagi? Suara anak, AC, nafas. Itu ada 3 yang utama ya. Oke, kita hear. Tapi apa bedanya listen? Listen itu misalnya kita contohnya suara AC. Kalau kita hear, kita oh ya itu suara AC. Tapi kalau listen kita, ini AC yang mana yang bunyinya keras? Kita akan lalu listen itu hear with attention ya, mendengarkan tapi sambil memperhatikan. Yang berarti ada perhatian di mana kita lalu kemudian akan mencoba mencari tahu, oh AC yang ini nih yang bunyinya keras. Lalu mau lebih dalam lagi, ini AC kapan dipasangnya ya? Belinya di toko mana, harganya berapa, udah lunas atau belum bayarannya. Dan kapan mesti diservis ya. Nah ini bicara listen. Dan kata taatilah orang tuamu itu bicara soal
dengarkanlah. Menarik sekali telinga kita kalau kita mau sandengkan dua telinga ditempel, bentuknya apa? Bentuknya apa? Hati kan? Bentuk hati. The proof of loving is listening. Bukti engkau mencintai, dengarkan. Dan ini sebenarnya, makanya nafas cinta kasih dalam Efesus pasal 6 ini kuat sekali. Taat karena saya mencintai, dan itu dilakukan di dalam Tuhan, bukan di dalam kejahatan. Lalu yang kedua bicara hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini pertanyaan anak-anak muda suka nanya. Gimana sih bisa hormat, Pak? Papa saya gak pernah hargai saya. Seorang anak dengan sakit hati mengatakan, saya sejak kecil udah dianggap kelahiran saya itu adalah satu petaka buat rumah tangga, Pak. Lalu saya harus hormati orang yang anggap saya kuman di rumah. Gak salahkah ayat itu? Kalau dibilang hormati lalu kamu akan panjang umurmu. Saya lebih baik pendek umur daripada saya harus hormati orang itu yang tidak pernah hormat dan hargai saya. Saudara, kata hormat di sini sebenarnya sekali lagi juga bukan berarti kita harus setuju dan pasti sepaham dengan papa mama kita. Bukan. Tapi hormati berarti ada respect. Hormati berarti menganggap keberadaan dia itu ada, sungguh-sungguh ada. Hormati berarti ada satu maksud di mana benar-benar saya menghargai kehadiran dia. Appreciate. Dan appreciate akan membangun associate. Makin kita menghargai, maka itu akan makin kita menemukan sebuah hubungan yang dalam. Hormat berarti ada respect. Dan ini dikatakan sesuatu yang penting. Perintah yang penting. Lalu yang ketiga, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Nah ini ada salah tafsir lagi nih. Ada orang yang bilang, oh kalau gitu saya gak boleh marahin anak saya ya. Bukan itu. Tetapi Tuhan mau mengundang untuk seseorang bisa berekonsiliasi. Kalau ada amarah beresin. Kalau ada yang belum beres hubungan jangan tidur dulu. Minta maaf. Kalau tadi kita lihat itu numpuk kayaknya ya tuh anak laki sama bapaknya. Karena amarah itu betul-betul menjadi meluap dan tinggal dalam hati menjadi kepahitan. Hari ini berapa banyak anak-anak yang begitu haus figur papa. Tidak ada ayah di rumahnya. Mereka adalah kelompok-kelompok dan hari ini orang sering disebut fatherless generation. Generasi tanpa ayah. Bukan ayahnya gak ada di rumah tapi gak pay attention. Ayahnya menjadi sosok yang kaku mungkin. Ayahnya menjadi sosok yang ditakuti. Sehingga anak-anak takut sama papanya. Tapi yang ditekankan di sini adalah bicara jangan bangkitkan amarah. Itu berarti ada koneksi. Jangan bangkitkan amarah mempunyai maksud bahwa bukan gak boleh marah. Tapi marah jelasin kenapa papa marah. Kenapa mama marah. Atau sebagai anak, kenapa saya marah? Berarti jangan biarkan amarah itu menjadi terus meluap. Dikatakan jangan bangkitkan amarah, jangan luapkan amarah di dalam hati itu terus sampai menggerogoti iman seseorang. Dan yang terakhir ini edukasi. Didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ini 4 wise conduct yang sangat menjadi, boleh dikatakan kaki meja. Kalau Bapak Ibu lihat tempat duduk yang sudah duduk itu ada 4 kaki. Ya. Kaki yang pertama adalah taat, ya. Kaki kedua adalah respect. Kaki ketiga adalah jangan bangkitkan amarah. Kaki keempat adalah didik dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tapi keempat hal ini tidak akan terjadi otomatis. Perlu ada sebuah hubungan yang dalam. Perilaku ini baru terlaksana kalau hidup kita dipimpin oleh Roh. Tak satu pun dari kita yang sanggup melakukannya. Tanpa bimbingan Roh. Dan harus dengan kerendahan hati. The opposite of love is not hate. The opposite of love is indifference. Atau menganggap diri adalah saya yang utama. Keakuan itu musuh atau lawan kata cinta. Kalau misalnya saya punya kemarahan sama seseorang, saya benci sama dia, lalu saya ngomong I hate you, sorry saya gak suka sama kamu. Saya masih bisa ngomong, apakah masih ada cinta? Masih, karena saya masih mau sapa. Tapi kalau udah saya nggak anggap dia keberadaannya, saya udah, ini istilah anak muda, ghosting, kita hilang dan menganggap orang itu nggak ada sama sekali, itu cinta biasanya udah nggak ada. Udah nggak lagi saling tegur sapa, udah nggak marah-marah lagi. Seorang anak remaja datang, mama tuh marah-marah terus. Saya bilang, kalau mama marahin kamu, itu masih sayang sama kamu. Coba kalau mama diamin kamu, itu berarti cintanya udah nggak ada. Oh gitu ya Lase ya. Saudara, kerendahan hati dan hidup yang dipimpin oleh Roh ini akan membuat semua perilaku bijaksana ini dapat terlaksana. Dan ada saling tunduk oleh kuasa kasih Tuhan.
Nah, lalu kemudian kalau kita lihat bacaan sesudah Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4, kalau kita mau lanjut bacakan ayat 10 dan seterusnya Efesus pasal 6. Ini bicara tentang perilaku bijaksana dalam rumah tangga baru terlaksana kalau kita sadar itu adalah sebuah peperangan rohani. Itu adalah sesuatu yang kalau kita memandangnya sekedar sebagai sebuah kewajiban, mungkin kita akan merasa terpaksa melakukannya. Tapi ini adalah satu fighting, satu perjuangan. Kita harus perangi. Kenapa? Kita perangi dengan peran kita masing-masing. Kita perangi untuk sadar bahwa ini butuh perlengkapan rohani. Makanya kalau baca lanjut lagi, ini merupakan satu penggalian yang begitu dalam yang mau mengajarkan bahwa kalau kamu mau taat, maka kamu harus sadar, kamu harus berjuang. Dan kalau kamu berjuang, ingat ada musuh-musuh yang gak suka. Saudara, si iblis tidak akan takut ketika orang itu baca firman. Tapi dia takut ketika orang mulai mau melakukan firman. Iblis gak takut kalau seberapa ayat yang kita hafalkan itu sudah wah luar biasa kita bisa sebutkan tanpa membacanya, melihatnya. Tapi dia mulai gemetar ketika kita berjuang melakukannya. Nah saudara-saudara, inilah sebenarnya yang kalau kita mau lihat panduan rumah tangga itu bagaikan bahtera di tengah samudra. Kalau tadi gambar mercusuar, maka lihat ini ada gambar kutipannya di samping itu. Ada nakoda. Dua hal ini paling penting di dalam pelayaran sebuah kapal. Tanpa mercusuar, dalam gelapnya malam ada ombak yang besar, bisa jadi kapal itu karam. Dia bisa jadi tenggelam, dia bisa kandas. Begitu juga tanpa nakoda yang mengendarai atau membawa menjadi kapten kapal itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah mercusuar meredakan ombak? Coba, mercusuar meredakan ombak nggak? Bikin ombak reda nggak? Enggak. Tapi mercusuar menjadi cahaya yang membuat orang bisa menghadapi ombak. Saudara pasti tahu barang ini apa? Payung. Ya. Payung bisa bikin hujan jadi reda nggak? Bisa bikin kita misalnya arahkan ke langit, hai hujan berhenti. Enggak. Tapi payung bisa melindungi orang dari hujan yang lebat, dari badai. Begitu juga hikmat Tuhan. Saya mau umpamakan mercusuar itu sebagai hikmat. Yang mungkin tidak menyelesaikan masalah, tapi dia bisa memampukan kita menghadapi masalah. Jadi orang Kristen bukan berarti kita lalu kemudian membiarkan itu masalah menggerogoti kita, tetapi kita hadapi itu justru dengan hikmat Tuhan. Dan kalau kita mau lihat lagi, tanpa tuntunan bijaksana Tuhan dari mercusuar kasihnya, maka perilaku bijaksana hanya jadi tuntutan yang tidak akan bisa terlaksana. Kita perlu dua hal ini, mercusuar dan juga nakoda. Hikmat bagaikan mercusuar dan Kristus nakodanya. Sebut sama-sama kata-kata ini, 1, 2, 3. Hikmat bagaikan mercusuar dan Kristus nakodanya. Ini yang kita butuhkan. Kita butuh hikmat, kita butuh Kristus. Karena dari dialah kekuatan kita berasal. Tanpa mercusuar, without the lighthouse, the house will be aground in the darkness. Rumah itu akan hancur berantakan kandas di tengah-tengah kegelapan. Tanpa cahaya dari firman Tuhan, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang tanpa iman. Yang tidak ada lagi saling percaya. Karena semuanya tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, keluarga saya sempat masa-masa berantakannya adalah ketika, saudara justru menariknya dan ironisnya adalah ketika kami 4 bersaudara, ayah ibu, lalu saya ada 2 kakak perempuan, adik laki. Papa mama sudah meninggal hari ini, dan kami berenam pada waktu itu sama-sama semua sibuk di gereja. Papi saya pernah tua ya, majelis waktu itu di GKI itu di Gunung Sari, Jakarta. Lalu kemudian ibu saya, mami saya itu ketua komisi wanita. Lalu kakak saya itu aktif di sekolah minggu. Wah, rajin sekali datang ke gerejanya. Kakak saya yang kedua itu juga ketua remaja. Saya juga pengurus remaja. Adik saya aja yang nggak mau ikut-ikutan ke gereja. Belakangan akhirnya dia sempat jadi mualaf. Tetapi semua ini terjadi justru ketika kita semua rajin datang ke gereja, malah problem rumah tangga tambah. Kenapa? Apa masalahnya?
Karena kita datang ke gereja, tapi hubungan dengan sang kepala gereja itu hilang. Saya ingat ketika kita udah sibuk dengan rapat-rapat di gereja, persiapan ini, persiapan itu di gereja, kita kehilangan mimbar keluarga. Waktu itu biasanya tiap Rabu, kita adakan acara baca Alkitab bersama. Jadi tiap Rabu tuh ya, jam 7, kita baca Alkitab habis makan malam, lalu kemudian baca Alkitab ya. Hanya baca saja dari buku Saat Teduh yang kecil tuh, dibacakan, nanti giliran, lalu saling mendoakan. Kami berenam, biasanya diranjang gitu, bikin lingkaran. Yang menarik adalah pertemuan Saat Teduh itu atau pertemuan baca Alkitab menjadi menyenangkan. Habis itu biasanya rumah saya dulu tuh di kota ya, di Hayam Buruk tuh jalan sekolah Tangkirio, jalan kecil ya. Itu biasanya suka lewat malam-malam kue putu ya, ada sekoteng gitu ya. Nah itu selalu menjadi menyenangkan buat kita. Jadi bukan pergi ke gerejanya yang menyenangkan, tapi saat kita baca Alkitab bersama, doa bersama, habis itu ada sekoteng ya. Dan ini menjadi momen yang, nah semua udah sibuk di gereja, jam rapat gereja persis sama jam kita baca Alkitab, akhirnya kita lebih milih rapat di gereja, sudah. Hilang momen itu, hilang hubungan yang ada, maka kandaslah pelayaran kita tersesat dalam gelap. Karena aktif di gereja, tapi jauh dari sang kepala gereja. Hati-hati engkau yang aktif di gereja. Hati-hati engkau yang sudah fasih melayani Tuhan, tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Saudara, itu yang menjadi awal mula justru kejatuhan kami, ironisnya adalah ketika kami semua sibuk di gereja. Kenapa bisa terjadi? Karena akhirnya konsep bergereja kami adalah sebuah bergereja yang hanya aktivitas tanpa spiritualitas. Hanya hubungan yang tanpa melihat kepada mercusuar yang bersinar itu menjadi cahaya hikmat kita. Tanpa Kristus menjadi nakoda, yang menjadi nakoda kita adalah apa? Kegiatan gereja, bukan sang kepala gereja. Yang jadi nakoda adalah apa? Mungkin ceramah-ceramah, seminar-seminar yang kita ikuti, atau pembinaan-pembinaan yang kita ikuti. Tapi bukan Kristus sang kepala gereja itu. Kalau kita lihat mercusuar inilah lambang hikmat. Dan saya mau beritahukan ada 3 hikmat yang mau disampaikan kepada kita. Untuk kita sadar dan kita bisa lakukan perilaku bijaksana itu. Pertama adalah mercusuar pertama atau hikmat pertama. Kita harus sadar bahwa keluarga digagas oleh perkataan Tuhan. Kenapa digagas oleh perkataan Tuhan? Kapan Tuhan bicara tidak baik kepada manusia ciptaannya? Yaitu ketika manusia pertama sudah jadi, waktu terang jadi dia bilang baik. Waktu ini jadi langit bumi jadi baik, dataran lautan baik. Tapi saat manusia sendiri dia katakan tidak baik manusia seorang diri. Dan katanya bahwa memang gagasannya adalah bahwa pernikahan, rumah tangga mengisyaratkan bahwa itu adalah kebutuhan manusia yang hakiki. Ini gagasannya. Tidak bisa manusia hidup sendiri. Butuh ada rekan lain. Mungkin lain cerita orang yang punya panggilan tidak menikah, tapi dia tetap butuh bersosialisasi. Dia butuh sahabat, dia butuh orang, kerabat, dia butuh teman untuk berbagi. Dan ini gagasannya. Inilah sebenarnya yang membuat kita sadar bahwa saat kita melakukan taat, hormat, tadi juga jangan bangkitkan amarah, dan juga didik dalam kebenaran, maka semuanya itu ada di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan penggagasnya. Dan kalau Tuhan penggagasnya, maka kita harus kembali kepada Tuhan untuk melakukannya. Saudara, kalau kita punya lukisan yang bagus, kita harus cari tahu siapa pelukisnya. Ada sebuah Bapak John Ortberg dalam salah satu bukunya, dia mengatakan apa? Misalnya ada lukisan Mona Lisa, rusak. Siapa yang paling pintar untuk menggantikannya dan membuat menjadi lebih bagus lagi, bahkan seperti aslinya? Kalau mau rekonstruksi itu terjadi, harus si pelukis aslinya. Pelukis aslinya harus turun tangan. Begitu juga saat keluarga kita berantakan, kita harus datang kepada penggagas utama. Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Inilah dasar wise conduct kita. Perilaku bijaksana kita dasarnya adalah apa? Gagasannya dari Tuhan. Kekuatannya dari Tuhan. Dia yang memiliki kita. Bukan kita yang memiliki keluarga kita. Tapi kita dimiliki oleh Tuhan. Dia penggagas dan pemilik keluarga kita. Ini yang bikin kalau ada apa-apa harusnya kita datang kepada si penggagasnya. Bukan cari kambing hitam, salahkan. Kita domba yang butuh gembala. Kenapa domba? Domba itu gak punya taring, dia juga nggak punya cakar, dia juga nggak punya tanduk untuk menanduk yang bisa membunuh lawan. Satu-satunya andalan domba adalah gembalanya.
Dan dialah gembala keluarga kita. Dia penggagasnya. Datang kepada dia. Hikmat yang kedua untuk perilaku bijaksana itu bisa terlaksana. Kita harus sadar yang kedua adalah keluarga beralaskan kasih Tuhan. Sebut sama-sama 1, 2, 3. Keluarga beralaskan kasih Tuhan. Tadi digagas oleh Tuhan, kedua beralas kasih Tuhan. Dan ini yang menjadi landasan kita. Waktu teolog tadi ditanyakan apa intisari kitab suci, dia bilang, Jesus love me this, I know for the Bible tells me so. Dia sebenarnya mau kasih tahu apa? Intisari kitab suci adalah mengasihi. Itu doktrin yang paling sulit di dalam hidup iman kita. Bukan doktrin Tritunggal yang tidak bisa kita mengerti itu. Bukan doktrin tentang keselamatan yang begitu sulit untuk kita pahami itu. Tapi doktrin kasih Allah paling sulit untuk kita pahami dan juga sekaligus paling sulit untuk kita lakukan. Sebelum kita berjumpa dengan Sang Maha Kasih dalam hidup kita. Alas kehidupan berkeluarga adalah kasih Kristus. Dan karakter kasih Kristus adalah kasih agape yang rela berkorban, bukan cari korban atau makan korban. Atau membuat orang jadi korban. Tapi kasih agape adalah kasih yang sempurna. Seperti tadi gelang ini, di tangan yang sempurna, maka yang tidak sempurna bisa disempurnakan. Di tangan Tuhan yang maha sempurna, keluarga kita yang tidak sempurna bisa disempurnakan. Amin. Masalahnya mau gak kita serahkan kepada Tuhan yang maha sempurna untuk menyempurnakan? Seringkali kita pakai pendekatan kita sendiri. Tuhan penggagas, Tuhan yang memangkas, maka yang ketiga Tuhan yang menggagas, Tuhan yang menjadi alasan, yang ketiga Tuhan memangkas kita. Keluarga adalah tempat di mana kita dipangkas. Saudara, ada satu kenangan kepada satu rektor yang belum lama ini meninggal, mantan rektor sekolah kami, Bapak Pendeta Albert Konania. Apa kenangannya? Waktu itu teman-teman pada nulis tentang beliau. Saya nggak lupa, waktu itu di perpustakaan, Pendeta Albert Konania ajak ngobrol saya. Waktu itu saya baru mulai jadi staf di literatur saat. Sebelum mengajar di sana, lalu dia tanya, "You belum punya pasangan?" "Belum." "Mau menikah?" "Ya mau," saya bilangnya. "Menikahlah biar kamu dewasa." Loh, maksudnya apa nih? Dalam hati saya agak protes. Kalau nggak menikah gue nggak dewasa apa? Wah, mulai ya gitu ya. Seolah-olah menikah itu, apaan nih kok menikah bikin dewasa? Iya, yuk menikah biar tambah dewasa. Oh iya, saya coba cerna, pikir-pikir. Akhirnya lalu kemudian singkat cerita saya menikah gitu ya. Menikah dengan seorang teman lama, dari teman jadi demen, itulah dia ya, teman tapi menikah itu istri saya ya, teman SMA dulu, lalu ketemu dalam reunian, kita berempat nih yang masih jomblo, yang dua nggak datang, cuman kita berdua. Ya udah reuni jadinya membuat kita nyatu ya, dari teman jadi demen, lalu kemudian sol do 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 ya. Tahu sol do do do? Piano bunyinya apa? Sol do do do, sol re si do gitu kan ya. Nah, untung notasi pertamanya sol ya. Kalau do kita bingung, kalau sol berarti harus ada do re mi fa. Nah itu dia bangun rumah tangga, ada do re mi fa-nya dulu baru sol. Ya, ada proses. Nah di sini nih mercusuar ini saya jadi ingat apa perkataan Pendeta Albert Konania itu almarhum kepada saya. Bahwa keluarga, menikah, berumah tangga, kita dipangkas jadi dewasa. Kita dipangkas begitu rupa untuk menjadi pribadi yang tambah mature. Mungkin teman-teman yang bergumul, aduh pas saya gak mau menikah, ribet, menikah mahal sekarang misalnya begitu ya. Atau saya jomblo lebih enak pak gitu ya, gak ribet, gak dipusingin sama orang lain. Apalagi saya trauma sama keluarga saya yang udah menyakiti saya gak mau deh. Tapi dimanapun engkau, oke, saya tidak lalu kemudian memaksa engkau menikah kalau memang ternyata tidak mau menikah. Tetapi keluarga atau komunitas, kalaupun enggak keluarga secara kandung, ada keluarga rohani, tubuh Kristus. Keluarga kerajaan Allah, gereja ini, tempat di mana kita saling dipangkas dan memangkas. Mendewasa di sini. Disinilah peristiwa pemangkasan pribadi dalam keluarga itu Tuhan sudah lakukan sejak pertama. Keluarga tidak ada yang sempurna, mulai Adam dan Hawa. Ada suami istri yang akhirnya menjadi saling menyalahkan. Ada kakak bunuh adiknya sendiri, itu di keluarga pertama kan. Ada suami yang berbohong dan tidak mengatakan istrinya sebagai istrinya tapi saudaranya. Ada Abraham, lihat ini kepala keluarga yang berbohong.
Kita lihat juga ada keluarga Nuh dan kita masih lihat ada keluarga Isa, keluarga Yakub, saudara-saudara, kita tahu semuanya berantakan. Dan terus diceritakan, dibuka begitu rupa ada raja yang dipilih hatinya berkenan kepada Allah tapi berselingkuh dan menyakiti. Kita lihat semua kenapa Alkitab tulisin tentang kebobrokan keluarga demi keluarga. Mulai dari Kejadian, terus kita lihat kisah-kisah itu bergulir tentang keluarga yang disfungsi, yang berantakan. Untuk menunjukkan bahwa memang inilah realita. Tidak ada keluarga yang sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita butuh kasih sempurna Allah dalam hidup kita. Karena itulah kita perlu dipangkas. Ya, jadi ingat ya, 3 kartu as kita. Apa? Tuhan penggagas, ya, Tuhan penggagas, ya, pegang dahinya. Tuhan penggagas, ya. Penggagasnya, ya, kepalanya, otaknya, intelektualnya, aktor intelektualnya dia, penggagasnya. Jadi kalau ada apa-apa datang kepada sang penggagas. Yang kedua apa tadi? Beralaskan kasih, ya, beralaskan kasih, ya, pakai Korea dikit ya. Beralaskan kasih, bukan begini, bukan apa namanya uang ya, tetapi beralaskan kasih. Dan yang ketiga adalah apa? Rela untuk dipangkas ya, rambutnya dipangkas oleh Tuhan. Dan ketiga hal ini menjadi tripod untuk supaya perilaku bijaksana bisa terlaksana. Nah, kalau begitu dasar bijaksana kita atau dasar untuk wise conduct itu bisa terlaksana adalah ini. Bahwa keluarga digagas oleh Tuhan, beralaskan kasih Tuhan, dipangkas oleh Tuhan dan jadi tempat pemangkasan kita juga dari sesama anggota keluarga kita agar tangkas melayani, memuliakan Tuhan sampai hari-hari akhirnya, pamungkasnya. Jangan rekonsiliasi terjadi justru di samping peti mati, saudara. Jangan damai-damaian atau maaf-maafan terjadi ketika sudah sekarat tidak bisa lagi saling bicara. Jangan sampai terlambat. Hari ini bereskan. Hari ini Parents Day. Berapa banyak anak-anak yang terluka oleh orang tuanya. Atau kita sebagai anak-anak masih belum beres luka dari orang tua kita yang belum tuntas. Yang membuat trauma dan akhirnya kita lalu memutuskan untuk, udah deh saya mendingan tidak mau deh berumah tangga. Ribet sekarang, ribut terus. Tapi bersandarkan Tuhan yang menggagas dengan alas cinta kasih-Nya. Dan kita siap dipangkas oleh Tuhan. Maka kita bisa melakukan perilaku yang bijaksana itu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya itu bisa terus bergulir dalam hidup kita? Keluarga diawali dengan iman pada Tuhan. Dikawal dengan pengharapan dalam Tuhan. Dan diabadikan oleh dan bersama kasih Tuhan. Ya, gak sengaja ini bentuknya ya seperti itu, salib. Lalu apa tuh yang di tengah-tengah hope, kenapa begitu ya? Itu tanda ada kehidupan, betul gak? Ya, di dalam layar tuh kalau di rumah sakit, kalau udah rata, jangan pikir ini garis lurus bagus ya. Udah, game over kan orang kalau udah garisnya lurus. Tapi ada dinamika naik turun. Itu tandanya kalau engkau di rumah masih ada konflik, berarti keluarga masih hidup. Kalau ada naik turun, engkau mungkin mengalami jatuh, tapi bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tanda masih ada harapan. Selagi masih ada detak jantung walaupun tidak beraturan, masih ada kehidupan. There is hope. Dan simbol yang ketiga pasti kita udah tahu, simbol hati, simbol cinta kasih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana PR yang harus kita lakukan supaya perilaku bijaksana atau wise conduct itu bisa terlaksana di dalam hidup kita? Gimana tuh caranya? Ya, saya suka memakai simbol-simbol dan simbol yang saya gunakan ya. Tadi kalau ikut kebaktian 2, ini pasti tahu nih ya. Apa ini? Oreo ya. Kenapa saya suka sama Oreo ya? Bukan karena rasanya. Saya sebenarnya gak gitu suka manis-manis. Ini manis ya. Dan Oreo ini justru unik karena setelah saya tahu kenapa dinamain Oreo. Ada yang mengatakan nama Oreo itu dari bahasa Prancis orao yang artinya adalah emas atau gold. Tapi sebenarnya si pencipta judul Oreo ini dari Nabisco atau National Biscuit Company itu sebenarnya dia tidak memakai nama Oreo itu dari bahasa Prancis. Tapi itu singkatan Oreo itu. Ya, Oreo dibacanya. Kenapa? Karena terdiri dari 3 elemen, ya kan? Yang pertama adalah
O bentuknya bundar. Lalu ada re, putih ini, re itu singkatan dari krim. O, krim, O. Ya. Jadi O, krim, O. Makanya ada saingannya Oreo, ada Osleo. Pernah makan itu enggak? Isinya slay. Nah, ini supaya gampang diingat. Nanti kalau beliin Oreo buat anaknya, buat cucunya, ini ada pesan di balik Oreo ini. Tanpa re, Oreo hanya jadi biskuit yang ini dark coklat yang cukup pahit. Yang bikin manis ininya. Oreo. Dan yang menarik re itu kalau di dalam notasi, angkanya berapa? 2. Do, re, kan angka 2 ya. Untuk supaya firman Tuhan hari ini bisa terlaksana dan keluargamu menjadi keluarga yang terus melakukan wise conduct itu, perilaku bijaksana itu. Ingat kita perlu re. Berjalan bersama berdua dengan Tuhan. Tanpa re itu kita akan kacau balau keluarga kita. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan dampaknya apa? Dampaknya yang pertama terjadi repent. Kita sebut sama-sama 1, 2, 3 repent. Ayo sekali lagi repent. Artinya apa itu? Repentance artinya pertobatan. Miliki hati yang bertobat. Ada pepatah mengatakan keluarga Kristen adalah tempat di mana kita belajar mengasihi dan dikasihi. Juga keluarga Kristen kita belajar membenci dan dibenci. Loh, kok begitu? Tapi keluarga Kristen punya modal dan andalan, yaitu apa? Diampuni dan mengampuni. Jangan apa-apa selesaikan dengan, sorry saya gak bisa lagi. Putus sudah, saya gak mau lanjut lagi Pak. Capek saya. Kemarin saya dihubungi satu perempuan. Dia ikut bina pranikah, kelas yang saya pernah pimpin waktu itu lewat Zoom. 6 bulan dia menikah. 3 bulan pertama menikah jarak jauh. Sudah menikah nih suami istri, yang satu di pulau mana, satu di pulau mana, berbeda. Sekarang gabung jadi satu. Sudah 6 bulan baru tinggal bersama. Sudah status suami istri. Si istri telepon nangis-nangis. Ternyata Pak, diam-diam suami saya itu tuh cari perempuan lain waktu kerja. Saya baca Pak WA-nya. Saya gak kuat kalau begini. Terus wah saya ajak ngobrol dia walaupun karena dia juga beda pulau, bukan di Malang, saya tinggal di Malang, dia di pulau di atasnya Malang. Saya mulai pikir terus saya bilang, oke, saya doakan kamu. Jangan buru-buru memutuskan untuk pisah, baru 6 bulan loh kalian menikah. Aduh saya pulang aja deh ke rumah orang tua saya. Kok saya pikir kayak lagu ya, pulangkan saja ke rumah orang tuaku ya. Lihat gampar di pipi, bekas gampar tanganmu gitu ya. Lalu kemudian saya bilang sudah, kamu tenangin diri dulu. Salah gak Pak, saya diamin dulu 1 minggu. Oke 1 minggu kamu berdoa, suami berdoa. Minta ampun, dia ngaku gak kalau dia melakukan itu? Dia ngaku, wah puji Tuhan suami ngaku. Kalau dia gak ngaku berarti, wow dia menutupi sesuatu. Kamu boleh protes itu. Tapi waktu kamu tanya dan menanyakan itu dari mana dan apa yang terjadi, dia ceritakan yang sebenar-benarnya. Iya dia ngaku, Pak benar dia panggil perempuan itu tapi ternyata gak datang malam itu. Oh oke, saya bilang, ya doakan terus. Terus minggu depannya dia telepon lagi, Pak gak bisa. Sekarang saya temukan fakta yang kedua. Apa? Ternyata diam-diam dia setor sebagian gajinya buat papanya tanpa beritahu saya. Padahal saya udah setor, saya juga udah simpen, saya bagi buat papa mertua saya. Dia setor lagi yang banyak tanpa saya diberitahu. Sudah Pak, saya udah cukup, sekarang saya mau pulang ke rumah orang tua saya. Wow, baru 6 bulan, saya nggak lanjutin ceritanya saudara-saudara ya. Tapi yang pasti adalah, lihat, kita rapuh. Kita sebenarnya nggak bisa untuk jalan lurus, mau belok-belok. Untuk itu keluarga perlu ada semangat repentance, semangat pertobatan. Semangat mungkin kita bisa berbuat hilaf, kita bisa salah. Tapi di situ harus ada kata maaf kepada Tuhan dan saling memaafkan. Inilah obat untuk supaya keluarga bisa terpulihkan, bisa beres. Saudara, papi dan mami saya itu ribut sampai udah tinggal pisah dan berdamainya di ICU, saudara. Mulai maaf-maafan justru di ICU udah papi saya udah tergeletak, udah gak bisa sadar apa-apa. Mami saya nangis-nangis dan lalu kemudian mengatakan apa? Udah ya. Dia nangis. Habis itu papi menembuskan nafas yang terakhir. Saudara, jangan tunggu peti mati. Jangan tunggu minyak 4711 ditaburkan. Saat masih minyak wangi, saat awal mula,
di situ hidup dalam pengampunan dan saling mau bertobat. Rekonsiliasi penting dalam keluarga kita. Yang kedua, Oreo kembali lagi, ada re. Yang kedua, keluarga kita harus mengalami reborn. Sebut sama-sama, reborn. Tadi pertama, repent, bertobat. Yang kedua adalah dilahirkan kembali. Dibaharui terus, setiap hari. Lahiriah kita akan merosot. Kalau kita mengandalkan hal-hal lahiriah dalam rumah tangga, harta yang kelihatan, yang bisa dipegang, yang bisa terhitung, yang bisa terlihat, semua tidak akan ada lagi. Lahiriah kita semua akan merosot, fisik kita nggak bisa mulus lagi, ada keriput, rambut kita nggak bisa putih lagi, nanti lama-lama warna-warni. Bisa putih semuanya bahkan. Jalan kita nggak bisa tegak lagi, semua yang lahiriah akan merosot. Tapi Alkitab mencatat, yang batinnya dibaharui dari hari ke hari. Kita butuh reborn every day. Lahir kembali tiap hari oleh bimbingan Roh Kudus, diingatkan lagi, pertobatan lagi, repent lagi, reborn lagi, repent lagi, reborn lagi. Dan yang ketiga, rumah tangga Oreo adalah rumah tangga yang bukan saja repent and reborn, tapi rumah tangga yang terus di dalamnya ada relationship yang bertumbuh. Kita sebut relationship, 1, 2, 3, relationship. Saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Makin dekat, harusnya kita juga makin dekat sama sesama kita. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, makin jauh dari sesama kita, 1 Yohanes mengatakan, kalau engkau tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan, bagaimana engkau bisa mengasihi Allah? Atau sebenarnya engkau bisa mau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi engkau tidak mau mengasihi yang kelihatan, bohong itu semua. Karenanya relationship perlu terus beresin. Coba ingat doa Bapa kami. Habis minta makan, minta apa coba? Beri kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni sesama kami. Ini pembenahan relasi. Repent, reborn, relationship dipulihkan. Biar jangan tunggu Parents Day kita mengalami dan membereskan itu. Tapi every day. 3 re ini, 3 re ini ada di dalam nafas keluarga kita. Dengan Kristus jadi nakoda kita, Dia yang mengepalai, Dia yang berjalan di depan, dan kita terus ada di biduk rumah tangga yang Tuhan bina. Dengan hikmat dari mercusuar. Dia yang menggagas. Dia yang jadi alas hidup kita. Alasan untuk kita bertahan dalam keluarga adalah karena Dia. Dan Dia yang memangkas hidup kita. Lagi bereskan semuanya. Masalahnya mau gak kita dibenahi sama Tuhan. Gereja bukan tempat di mana kita hanya menyembah Tuhan saja. Tapi gereja di mana kita berbenah diri di hadapan Tuhan yang kita sembah. Mari kita tunduk kepala.